Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah, telah bersama kita Dr. Elva Henry Muklis, MA, yang insya Allah akan mengisi kajian ba'da subuh kita hari ini dengan mengambil tema nikmat dan azab menurut Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haji Yusuf yang sudah membawa rombongan dari Masjid Asy-Syuhada. Syukron jazakumullah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Elva Henry untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, semoga kita semua dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita Allah jauhkan dari segala macam penyakit, khususnya penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh hari ini kajian kita sebenarnya melanjutkan kajian bulan lalu sebenarnya, yaitu yang terkait dengan nikmat dan azab kubur. Ya, nikmat dan azab kubur. Bulan lalu kita menjelaskan bahwa ada 4 macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat dunia. 2, nikmat kubur. 3, nikmat surga. 4, nikmat melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. 4 kenikmatan. Ulangi. Nikmat dunia. 2, nikmat kubur. 3, nikmat surga. 4, nikmat melihat wajah Allah. Ini semuanya berdalilkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau 4 bentuk kenikmatan Allah kepada kita, maka ada 3 azab Allah kepada kita. 3 azab. Pertama, azab dunia. Kedua, azab kubur. Ketiga, azab neraka. Ada subuh ini kita pertajam kajian kita khusus tentang nikmat dan azab kubur. Ikhwanu fillah, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, itu diawali oleh adanya fitnah kubur. Jadi setelah kita meninggalkan dunia, kita berpindah ke alam kubur, yang pertama kali yang kita alami adalah nikmat kubur. Yang pertama kali namanya fitnah kubur namanya. Jadi begitu kita meninggal, terpisah ruh dengan jasad, dan kita dikuburkan, kita berada dalam kubur. Yang pertama kali kita alami adalah
fitnah kubur. Di pertama kali kita alami di alam kubur itu adalah fitnah kubur namanya. Apa namanya? Fitnah kubur. Kita kan pernah berdoa ya, berdoa sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Sudah hafal belum, Pak? Insyaallah ya. Itu sunnah Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bacalah doa itu sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah Masih al-Dajjal. Jadi baru salam, Assalamualaikum warahmatullah kanan, Assalamualaikum warahmatullah kiri. Itu doa perlindungan sebelum kita salam. Sunnah Nabi itu, sunnah Nabi. Nah, di antara doa itu adalah, ya Allah jauhkan kami dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup, fitnah mati, ujian dalam kehidupan, ujian ketika menempuh kematian. Nah itu ya. Nah, jadi karena itu doa kita, maka begitu kita meninggal, kita masuk ke alam kubur, yang pertama kali kita alami adalah fitnah kubur namanya. Fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur artinya datangnya dua malaikat kepada kita, namanya Munkar dan Nangkir. Untuk apa? Untuk menanya kita, siapa Rob kita, siapa Nabi kita, apa agama kita, apa kitab suci kita. Adanya pertanyaan yang empat ini oleh malaikat Munkar Nangkir ini berdasarkan kepada hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis At-Tirmizi nomor 1071. Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah nomor 864. Dan Al-Ajarri dalam Asy-Syari'ah 858 dari Abu Hurairah. Hadis ini berstatus hasan dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah. Hadis ini hasan, bahwa adanya pertanyaan oleh dua malaikat kepada kita, namanya Munkar dan Nangkir. Ini hadisnya. Lalu setelah datang dua malaikat Munkar Nangkir, yang ditanya adalah empat materi tadi. Siapa Robmu, ma Robbuka, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitab sucimu. Nah, empat materi ini apa dasarnya? Juga hadis. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4753. Hadis riwayat Ahmad 2087, 288, 295, 296. At-Tayalisi 753, Al-Hakim 37 sampai 40 dari Al-Barra bin Azib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Imam Az-Zahra. Ya. Jadi begitu pertama di alam kubur adanya fitnah kubur. Ditanya oleh dua malaikat. Hadisnya ada. Materi pertanyaannya empat hal tadi. Hadisnya sahih. Nah, terus dalam menyikapi pertanyaan ini terbagi dua manusia itu, dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang beriman, yang beramal soleh. Yang beriman, yang beramal soleh, Allah permudah menjawabnya. Mudah menjawabnya.
karena imannya, karena amal solehnya, mudah menjawabnya. Allah Rabb kami, Muhammad Nabi kami, Quran kitab kami, Islam agama kami. Dipermudah, diperlancar oleh Allah. Adapun orang kafir, orang yang pembangkang kepada Allah, kafir, musyrik, munafik dan lain-lain, ya, apa katanya? Hah? Apa ya? Hah? Apa ya? Nggak tahu. Nah, ini berdasarkan kepada Quran surah 14 Ibrahim ayat yang ke-27. Coba dilihat surah 14 Ibrahim ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, surat ini, surah 14 ayat 27 tadi mengatakan bahwa Allah permudah bagi mukmin untuk menjawabnya, mudah menjawabnya. Allah persulit, tidak bisa jawab dia bagi orang kafir. Nah, begitu orang mukmin mudah menjawabnya. Orang beramal soleh di dunia ini mudah menjawabnya. Lalu Allah berikanlah nikmat kubur kepadanya. Diberikan nikmat kubur sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan Allah siksa orang kafir yang tidak bisa jawab tadi oleh malaikat. Ya, datang malaikat menyiksanya, membawa pentungan dari besi, dipukul, disiksa sampai dia berteriak. Sehingga kata Nabi, teriakannya itu bisa didengar oleh semua makhluk di dunia kecuali jin dan manusia. Hanya jin dan manusia yang bisa jawab, tidak bisa mendengar. Tapi kalau makhluk lain bisa, seperti ayam, seperti anjing, Allah izinkan dia mendengar. Saya pernah baca itu, anjing ketika apa namanya itu? Mengapa ya? Melolong ya. Melonglong. Nah, ketika anjing melolong itu dia mendengar azab kubur. Ya, ayam, anjing bisa mendengar. Siksaan di alam kubur itu bisa didengar oleh makhluk di dunia ini kecuali jin dan manusia. Kata Nabi dalam hadis sahih. Makanya mereka disiksa namanya. Bagi yang mudah menjawab tadi, yang beriman, beramal soleh, Allah berikanlah ke dia nikmat kubur sampai kiamat nanti. Nah, mana ayatnya? Adanya nikmat kubur, surah Yasin ayat 52. Hafal enggak? Surah Yasin surah 36 ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu dalil tentang adanya nikmat kubur. Ya, apa kata mereka orang beriman yang beramal soleh tadi? Waduh, celaka kami. Siapa ini yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Nanti buka tafsirnya di Ibnu Katsir, buka tafsirnya di tafsir At-Tabari. Orang yang sedang menikmati kubur, datang kiamat Pak, dia dibangkitkan. Ya, ditiup trompet pertama, hancur dunia ini, mati semua makhluk. Tiupan kedua, dibangkitkan makhluk dalam kuburnya. Begitu dibangkitkan, apa kata mereka? Waduh, siapa ini yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Artinya apa? Mereka sedang menikmati kubur Pak, sedang menikmati kubur. Ya, sedang menikmati kubur, datang dibangunkan dengan tiupan trompet tadi. Waduh, siapa ini katanya? Ini bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Jadi Bapak Ibu,
nikmat kubur itu dalilnya Quran. Bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, mudah menjawab pertanyaan tadi, dan diberikanlah nikmat kubur kepadanya sampai kiamat nanti. Tidur nyenyak dia sampai kiamat. Tapi bagi orang kafir tadi, tidak bisa jawab, apa itu? Apa itu? Saya nggak tahu jawabannya. Akibatnya malaikat datang kepadanya, bawa pentungan besi, memukul dia dengan dahsyatnya, disiksa di kuburnya sampai kiamat siksaan itu. Sehingga teriakannya, kata Nabi, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dengan manusia. Nah, sekarang kita sudah tahu poin-poinnya. Ini nikmat kubur, ini azab kubur. Nah, sekarang mana dalil-dalil yang bisa kita pegang adanya azab kubur itu? Yang punya Quran boleh buka atau dicatat. Pertama, surah 9 At-Taubah ayat yang ke-101. Surah 9 At-Taubah ayat yang ke-101. Ini dalil tentang adanya azab kubur. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alal nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, hai Muhammad, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Di orang-orang munafik dari Arab Badui, orang-orang munafik dari warga Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui, tetapi kami mengetahuinya. Siapa yang munafik di antara mereka, kami tahu, kata Allah. Kamu nggak tahu. Untuk itu nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Nanti, kata Allah, kami akan siksa mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yang besar, yang dahsyat. Mereka disiksa 2 kali, baru kepada azab yang besar. Apa artinya? Siksa 2 kali. Pertama, siksa dunia. Yang kedua, siksa alam kubur. Ya, siksa pertama siksa dunia, yang kedua siksa alam kubur. Setelah 2 siksa ini, baru mereka dikembalikan ke siksa yang besar, namanya siksa neraka. Nah, ini ayat pertama dalilnya. Ini bisa dilihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua, halaman 423, cetakan Darussalam. Bisa dilihat di situ keterangannya. Ini yang pertama, dalilnya. Yang kedua, surat 32. Surat 32 itu apa itu? As-Sajadah ayat yang ke-21. Ya. Surat 32 As-Sajadah ayat yang ke-21. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat dengan dunia ini sebelum azab yang besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah,
Allah katakan mereka orang-orang kafir itu kami timpakan kepada mereka siksaan yang dekat dengan dunia, artinya siksa kubur, dan siksa yang dahsyat yang besar di akhirat, itulah neraka. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, surat 40 Al-Mu'min ayat 46. Surah 40 Mu'min ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Maaf, ada air panas. Yang panas, Pak. Saya dingin tambah. Ya, maaf. Ya, sekelas info, Pak. Sekelas info ya. Ayat 46 tadi ya. Surat yang ke-40. Kepada mereka, mereka ini siapa ini? Mereka ini kepada orang kafir yang membela Fir'aun. Orang-orang kafir yang membela Fir'aun, yang ikut bersama Fir'aun melawan Musa. Itu mereka ini. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari. Kepada mereka kroni Fir'aun tadi, kan banyak tuh Pak ya, banyak nggak? Siapa? Kira-kira orang yang mendukung Fir'aun siapa kira? Ayo siapa? Yang membela Fir'aun dia, kaki tangan Fir'aun dia untuk melawan Musa. Makasih. Bismillah. Siapa kira? Hah? Siapa orang yang mendukung Fir'aun lah melawan Musa? Hah? Haman. Itu tokoh intelektualnya itu. Kalau zaman ini profesor doktor itu. Profesor doktor kiai intelektual, orang-orang hebat, pendukung Fir'aun. Siapa lagi? Siapa lagi? Qarun. Nah, siapa tuh Qarun? Itu orang kayanya, konglomerat, ya, yang punya uang banyak, tapi membela Fir'aun dia. Dia ada Haman, itu tokoh masyarakat, orang-orang hebat, intelektual tinggi. Kalau zaman ini mungkin ya titelnya Profesor Doktor Kiai Haji barangkali. Itu ada lagi yang uangnya banyak, uang tak berseri, ya, itu Qarun namanya. Itu siapa lagi? Para tukang sihir yang membantu Fir'aun kan? Nah itu. Nah, kepada mereka ini kata Allah, kepada mereka diperlihatkan neraka baik pagi atau petang hari. Bukan masuk neraka, tapi diperlihatkan neraka. Di mana diperlihatkan? Di alam kubur. Sehingga mereka nggak tenang. Itu namanya azab kubur namanya. Dan pada hari terjadi kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, artinya jahanam atau neraka. Baik pendukung-pendukung Fir'aun tadi, Hamankah, Qarunkah, para penyihirkah, atau Fir'aun sendiri, diperlihatkan kepada mereka neraka baik pagi atau petang hari. Waktu itu mereka sedang di alam kubur. Di alam kubur Pak diperlihatkan neraka kepadanya.
sehingga dia tersiksa dengan siksa kubur ini. Baru setelah itu Fir'aun kah dan kroni-kroninya kah baru dimasukkan ke neraka yang bergejolak. Artinya ayat ini juga dalil adanya siksa kubur. Ya, ini merupakan ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Sekarang hadis Nabi lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari nomor 216 dan 218. Tercantum di kitab Fathul Bari juz 1 halaman 317, dan hadis Muslim nomor 292 dari Ibnu Abbas. Ia berkata, kata Ibnu Abbas yang mengatakan, suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjalan antara Makkah dan Madinah melewati sebuah kuburan. Nabi melewati sebuah kuburan. Marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Kata Ibnu Abbas, suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah kebun antara Makkah dan Madinah melewati sebuah kuburan. Ketika Nabi lewat kuburan tadi, Nabi tertegun. Nabi nangis. Pak. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau nangis ya Rasul? Apa kata Nabi? Saya mendengar ada dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Berapa orang, Pak? Dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Diazab bukan karena perkara besar, bukan karena masalah besar, tidak. Ya, ulangi. Mereka diazab bukan karena dosa besar, bukan dosa besar, tidak, tapi perkara besar mengakibatkan mereka diazab di kuburnya. Apa sebabnya? Yang satu orang diazab karena habis kencing tidak dicuci, namanya istinja. Habis kencing tidak dicuci, istinja namanya. Kalau saya cenderung mengatakan habis kencing itu cucilah kelamin kita, kemaluan kita cuci, istinja. Yang kedua, siramlah tempat kita kencing itu, dibersihkan kemaluan dan siram tempat kencing agar orang tidak mencium bau yang gak enak setelah kita. Kalau kita tidak mencuci kemaluan dan tidak menyiram tempat kencing itu sehingga orang tercium menyiksa orang setelah itu, maka kita disiksa di kuburnya, kata Nabi. Yang seorang lagi selama hidup kerjanya suka menggunjing orang, suka menggunjing, gosipin orang, dan suka mengadu domba orang, suka memfitnah orang. Jadi dua orang yang disiksa tadi, yang seorang karena enggak istinja, tidak mencuci kemaluannya dan tidak menyiram tempat kencing itu dengan air. Yang kedua, karena selama hidup suka menggunjing orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, ghibah dan namimah. Inilah dua orang yang disiksa di kuburnya, kata Nabi. Nah,
Hadis ini jelas sekali mengatakan bahwa adanya azab kubur. Ditambah lagi hadis yang tadi, Nabi mengajarkan doa sebelum salam. Coba kita baca deh doanya. Apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi mengajarkan sebelum salam doa, ya Allah, jauhkan aku dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup, fitnah mati, dari kejahatan dari ad-dajjal. Dengan adanya doa ini otomatis sudah yakin kita bahwa adanya azab kubur. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kesimpulan kajian kita di subuh ini, nanti untuk mempertajamnya silakan Bapak Ibu ajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalaupun ada beda pendapat, silakan katakan di mana bedanya. Silakan untuk mempertajam materi ini. Kesimpulannya adalah setelah kita meninggal, kita dimasukkan ke alam kubur. Ke alam kubur. Yang pertama kita alami adalah fitnah kubur. Adanya pertanyaan dari dua malaikat mungkar nangkir. Yang ditanya tentang 4 perkara. Siapa Rob kita? Siapa Nabi kita? Apa agama kita? Apa kitab suci kita? Bagi orang yang beriman selama hidup, banyak amal soleh selama hidup, Allah perlancar untuk menjawabnya, mudah menjawabnya. Akhirnya mereka diberikan nikmat kubur sampai kiamat. Adapun orang yang tidak bisa menjawab, mungkin karena kafirnya, musyriknya, munafiknya, tidak bisa jawab, maka kepada mereka diberikan siksa kubur. Disiksa di kuburnya sampai kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, baru semua manusia dihadirkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk disidangkan, untuk menghadiri mahkamah Allah. Mahkamah Qadi Rabbul Jalil namanya. Jadi semua kita Pak nanti disidang Pak. Jadi jangan dianggap kita penjahat selama hidup, disidang di mahkamah Indonesia, di mahkamah dunia, masuk pengadilan, ya, lalu karena hebatnya kita, kuatnya kita, berpangkat, berjabatan, berkuasa, boleh jadi walaupun kita salah menjadi benar, boleh jadi. Atau karena kita miskinnya, tidak punya apa-apa, kita benar, boleh jadi menjadi salah. Itu sidang dunia biasa Pak, biasa itu. Banyak pengadilan tapi susah keadilan, itu ada, ya, itu biasa. Tetapi begitu kita masuk ke pengadilan Allah, ke mahkamah Allah di padang mahsyar, tak satu pun yang bisa lolos. Kalau kita penjahat, yang jahat pasti Allah hukum jahat, yang benar Allah berikan ganjaran kebenaran. Nah, untuk itu hari ini khusus untuk azab kubur dan nikmat kubur dulu selesai. Nanti kapan waktu lagi Pak, kita masuk menghadiri mahkamah Allah, Qadi Rabbul Jalil di padang mahsyar. Nah, itu nanti temanya lagi, bersambung terus. Kalau ini baru tentang adanya nikmat kubur, ada azab kubur. Nah, nanti lagi tentang apa lagi? Tentang setelah kiamat terjadi, kita dihimpun di padang mahsyar untuk disidangkan, untuk menghadiri mahkamah Allah. Semua kita, orang baikkah, orang jahatkah, masuk ke mahkamah Allah untuk disidangkan, diminta pertanggung jawaban. Siapa saksinya, siapa jaksa penuntut umumnya, siapa hakimnya, nanti kita jelaskan. Yang sudah pasti orang yang benar-benar baik di dunia, beriman dia, beramal soleh dia, insya Allah
dia nanti ditimbang, dihisap, divonis orang baik. Ya, orang baik. Bagi orang yang nggak benar selama hidup, yang jahat, yang salah, pasti divonis tidak baik. Nah itu. Jadi nanti untuk berikutnya tema kita apa? Menghadiri persidangan di mahkamah Allah Qadirul Jalil, ya, di akhirat. Nah itulah barangkali untuk subuh ini fokus kajian kita adanya nikmat kubur dan siksa kubur berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya boleh. Syukron Ustadz, dipersilakan untuk ibu-ibu duluan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai tema kita kali ini yaitu nikmat dan azab kubur. Silakan ibu-ibu sebelum ke bapak-bapak. Ya, silakan ibu-ibu dulu, boleh. Ada Bu? Ada, silakan pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dijelaskan tadi adalah tentang azab kubur dan nikmat kubur. Adakah hadis atau yang menyatakan sebelum adanya azab kubur yaitu diperlihatkan dulu menjelang atau sebelum meninggalnya seseorang? Apa orang itu memiliki sesuatu dosa atau apa, jadi diperlihatkan sebelum meninggal. Terima kasih. Iya. Saya ingat bahwa ketika kita sakaratul maut ya, sakarat sebelum meninggal, kurang jelas ya, ketika kita mengalami sakaratul maut sebelum meninggal, diperlihatkan kepada kita kebaikan kita, sehingga tuh tempatmu surga, senyum dia, dan keburukan itu tempatmu neraka, sehingga dia gelisah. Saya menjumpai ini dalam riwayat tuh, cuma saya lupa, nanti share lagi. Tuh ada, memang ada, cuma saya lupa dalilnya ya, supaya nanti takut salah ya, takut salah jawab, nanti saya janjikan dulu apa dalilnya. Tapi itu ada dalilnya yang mengatakan bahwa ketika sakarat itu diperlihatkan kepada kita, kalau orang baik diperlihatkan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga kekuatan malaikat yang mengingatkan kita, ingat kalimat la ilaha illallah, itu lebih dahsyat, lebih dahsyat ingatan itu. Dan kepada orang yang jahat, yang tidak baik, diperlihatkan yang tidak baik juga, bahkan neraka terbentang depannya, ya, bahkan dia itu kekuatan setan yang menggodanya, mengingatkan dia ke dunianya, ke yang dicintainya lebih kuat, sehingga dia diingatkan baca apa, la ilaha illallah, tetap ingatannya itu. Ingatannya apa? Ingatannya dunia dicintainya berlebihan dibanding Allah. Itu betul ada. Betul ada, cuma mohon maaf saya lupa dalilnya. Nah, untuk itu nanti bagus ibu pertanyaannya, nanti saya buka lagi, saya merujuk lagi nanti dalilnya apa. Nah, itu ibu ya, apa dalilnya? Yang jelas itu ada. Makanya kata Nabi, lakinu mautakum bizikri la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tugas kita Pak, mentalkinkan orang yang akan meninggal. Apa arti talkin? Mengingatkan dia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dibacanya di akhir hayatnya, kata Nabi, dakhulal jannah, masuk surga. Jadi tugas kita kalau hadir di depan orang yang sakaratul maut, yang akan meninggal, cukup dengan mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah agar dia baca. Karena kata Nabi, ketika orang sakarat itu datang dua kekuatan yang menghantuinya. Kekuatan malaikat menyuruh dia untuk bertauhid,
untuk membaca kalimat tauhid tadi. Kekuatan syaitan menggoda dia, menghalangi dia dari kalimat tauhid. Syaitan menggambarkan kepadanya dunia yang dicintainya. Anakmu dengan siapa tinggal? Istrimu cantik, siapa yang tinggal? Hartamu banyak, siapa nanti yang mengambil? Wah, macam-macam. Ya, di ketika orang akan meninggal itu banyaklah godaan ke dia. Nah, untuk kokohnya dia, tugas kita kata Nabi, lakinu mautakum bizikri la ilaha illallah. Tugasmu talkinkan dia, ingatkan dia kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi talkin itu kewajiban kita membacakannya kepada orang yang akan meninggal, supaya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Bu ya, begitu. Jadi itu ada dalilnya tentang hal itu. Baik, untuk selanjutnya dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya, silakan. Ada ya? Tidak ada. Kalau enggak, saya mau bertanya, Ustadz. Ya, silakan, Pak. Adakah amalan atau doa buat yang hidup untuk orang yang sudah meninggal agar yang sudah meninggal ini tidak kena azab kubur? Itu yang pertama. Kemudian ada titipan dari jamaah, Ustadz, yang tidak bisa hadir. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa pada waktu mengubur ujung kaki dan muka jenazah harus menempel ke tanah? Itu pertanyaan. Harus apa? Harus menempel ke tanah. Adakah dalilnya yang mengatakan bahwa pada waktu mengubur jenazah ini ujung kaki dan muka jenazah itu harus menempel ke tanah? Oh ya, mungkin itu aja Ustadz, syukran. Ya, tentang dalil harus menempel ke tanah ini saya belum jumpa itu yang sahih ya, saya belum ketemu saya. Memang dalam pendapat-pendapat banyak kita jumpai, kita dengar, tapi dalil dari hadisnya saya belum ketemu, saya belum jumpa, saya wallahu alam ya dan dalilnya. Karena ada orang yang meninggal tidak sampai di liang lahat kan, gimana? Ada orang yang nggak sampai ke lahat, bagaimana itu? Nggak sampai ke tanah pipinya itu, ya. Jadi tentang dalil yang sahihnya saya belum ketemu saya. Tapi kalau pendapat-pendapat tuh banyak yang bilang seperti itu, pendapat ya. Tapi dalil yang sahihnya saya belum ketemu. Wallahu alam. Itu satu. Kedua tadi apa tadi Pak? Ya, amalan atau doa orang hidup, saya cenderung mengatakan ya doa umum saja. Doa umum apa? Ya kalau kita bahasa Indonesia, orang Indonesia bahasa Indonesia aja, ya Allah, jauhkanlah orang tuaku, sahabatku yang dikubur ini dari azab kubur. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dari azab kubur ya Allah. Nah, karena Nabi mengatakan, nah ini sunnah Pak ya. Ini ada sunnah yang terabaikan nih Pak. Apa sunnah terabaikan? Nabi begitu mengantarkan jenazah ke pemakaman, ya, ketika jenazah sedang dikuburkan, ya, maka Nabi berdiri untuk memberikan tausiah di pemakaman sedang jenazah dikuburkan itu Pak. Katakanlah sedang dikuburkan, ya, atau selesai. Nah, Nabi berdiri untuk memberikan tausiah dan mengajak yang hadir untuk mendoakan yang dikubur ini. Apa kata Nabi? Mayatmu, jenazahmu sedang ditanya oleh malaikat. Untuk itu doakanlah dia, doakan dia. Ya, doanya apa? Ya mungkin bahasa kita aja. Ya Allah, jika mayat ini sedang ditanya, tolong ya Allah, lancarkan dia menjawab ya Allah. Jauhkan dia dari azab kubur ya Allah. Berikan kepada nikmat kubur ya Allah. Nah, jadi kata Nabi, doakan dia. Doakan dia agar jauh dari azab kubur. Nabi hanya perintahkan doakan dia. Tapi masalah doanya apa? Ya, itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Saya cenderung kepada doa kita bahasa Indonesia saja. Ya kalau hafal doa-doa masalah azab kubur, silakan, banyak hadisnya.
Ya, kalau hafal doa-doa berbahasa Arab dari hadis Nabi, ya silakan. Kalau enggak, ya kan kita orang umum misalnya, udah kalau hafal bahasa Arabnya doakan bahasa Arab. Kalau enggak hafal, udah bahasa Indonesia aja. Yang penting intinya apa? Ya Allah, lapangkan jenazah ini dari di kuburnya, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Doakan dari hati nurani, dari hati mendoakan, terucap oleh lidah, nangis kita mendoakannya. Itu. Jadi ada sunnah yang terabaikan sekarang ini Pak. Itu jenazah yang dikubur itu sedang dikuburkan, kata Nabi, di antara jenazahmu sedang diazab, sedang ditanya di kuburnya. Untuk itu doakan dia, ya, bantu dengan doa. Terus setelah itu Nabi mengajak mendoakan, dan Nabi memberikan tausiah kepada yang hadir, jadikanlah kematian itu sebagai iktibar pelajaran. Kalau sekarang dia meninggal, mungkin kita besok akan meninggal. Kalau besok kita meninggal, apakah sudah siap untuk itu, kata Nabi. Mari perbanyak ibadah, jangan tinggalkan sholat, kuatkan iman, dekatkan diri sama Allah, kata Nabi. Di intinya ketika jenazah sedang dikuburkan itu, Nabi mengajak untuk mendoakan dia dengan bahasa apa yang kita hafal. Setelah itu Nabi nasihati orang yang hadir supaya jadikan ini sebagai pelajaran, ya, merenung kita, kata Nabi. Itu Pak. Syukran Ustadz. Baik para hadirin, karena waktu bentar Pak, mohon maaf, satu lagi Pak. Ada pertanyaan lagi Ustadz, ya? mohon maaf, kalau kita suka mendoakan semoga almarhum husnul khotimah, itu betul apa enggak Pak? Oh, itu betul Bu, nggak apa-apa. Kita doakan semoga kematiannya husnul khotimah, itu nggak masalah. Itu kan secara secara maknawinya kita doakan orang yang meninggal, ya, kematiannya husnul khotimah, kan begitu ya? Itu kan disuruh Nabi, ya, kan Nabi nyuruh tadi, doakan jenazah di antaramu dengan doa-doa yang baik. Doakan dia dengan doanya agar matinya husnul khotimah, itu kan baik, tidak bertentangan dengan syariat, boleh, benar Bu. Doakan dia dengan matinya husnul khotimah. Masalah lafaznya itu terserah Allah. Mau dibikin-bikin bahasa Arab boleh, atau saya cenderung mengatakan doa yang terbaik itu yang kita mengerti maknanya. Tidak mesti bahasa Arab dicari, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah matinya husnul khotimah ya Allah. Itu Nabi suruh, jadikan kematian husnul khotimah. Jangankan dia, kita pun doa untuk kita, semoga jamaah yang hadir ini semuanya nanti Allah matikan dengan husnul khotimah. Itu kan bagus tuh kan, bagus dan benar. Diperintah Nabi, malah disuruh Nabi untuk mendoakan dengan husnul khotimah kematiannya. Jangan matinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu apa artinya? Jahatnya akhir kehidupan, jeleknya akhir kehidupan kita. Husnul khotimah, baiknya akhir kehidupan kita baik, ya, begitu Bu. Ya. Udah Bu? Cukup ya. Baik, kita akhiri Ustadz dengan mohon untuk dipimpin doanya Ustadz. Ya. Itulah barangkali untuk kajian kita di subuh ini. Alhamdulillah, setelah saya mendengar, saya mengamati 2 kali baru saya ngajar di sini, saya sudah tahu dengan kualitas kita semua. Wah, alhamdulillah, menurut saya ini jamaahnya intelektualitasnya di atas Pak, di atas standar. Kalau saya nilai Pak, jamaahnya itu di atas standar, ya, di atas standar menurut saya. Sehingga saya butuh nanti setiap saya pengajian harus disiapkan dulu dalilnya. Ini penting. Ya, ini nampaknya bagus. Ya, alhamdulillah. Saya sudah mengetahui kualitasnya. Ini sangat setuju dan saya sangat ingin seperti ini. Ya, sangat ingin. Ya, untuk itu semoga kedepannya nanti apapun yang kita bahas, kita fokuskan kepada dalilnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ingat nanti apa temanya tadi?
menghadiri mahkamah Allah, ya, atau menghadiri pengadilan Allah di padang mahsyar. Ya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini Allah berikan kesehatan lahir dan batin, diistiqomahkan untuk belajar ilmu syar'i ini sampai kematian menjemput kita. Semoga kita istiqomah belajar ilmu syar'i ini sampai kematian menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang kematiannya nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar apalagi dosa kecil ya Allah. Dosa kami kepada Engkau ya Allah, yang lalai mengerjakan perintah-perintah-Mu ya Allah, yang masih gemar mengerjakan larangan-Mu ya Allah, lalai beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni pula dosa kami sama orang tua kami ya Allah, ibu kami yang telah mengandung kami, yang telah melahirkan kami, yang telah menyusukan kami, menyuapi kami, membesarkan kami ya Allah. Ayah kami yang banting tulang cari nafkah untuk kami ya Allah, mereka berdualah ayah ibu kami, menjadikan kami dewasa seperti ini, yang berpangkat, yang berjabatan, yang punya harta yang banyak ya Allah. Cuma sayang ya Allah, kami masih durhaka kepada mereka ya Allah. Kami durhaka kepada mereka ya Allah, kami bentak mereka ya Allah. Apakah mereka sudah meninggal atau masih hidup ya Allah? Apakah mereka bersama kami atau jauh di kampung halaman ya Allah? Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, berikan nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Masukkan orang tua kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rahmat dan berkah kepada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, cucu kami, anak cucu yang soleh solehah ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit ya Allah, khususnya penyakit corona ini ya Allah. Angkat segera penyakit ini ya Allah dari negara kami Indonesia ini ya Allah, agar normal kembali ibadah kami, normal kembali kerja kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ini hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami sifat istiqamah, istiqomahkan kami belajar ilmu syar'i ini ya Allah, dan mengamalkan Islam secara benar ya Allah, sampai kematian menjumpai kami.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.